Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya guru SDN 2 Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Dengan mengambil tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua pada kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa beraktivitas seperti biasanya, dan jangan lupa kita harus rajin mencuci tangan dan memakai masker kalau mau kemana-mana ya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk Fano dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, kita sebelum belajar berdoa dan mulai. Doa selesai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba Keisha di untuk hari ini siapa yang sudah berangkat? Semua, alhamdulillah ya. Hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Terus kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada apa saja sih? Apa? Manusia, terus hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, peserta didik dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf
dengan benar. Nah, dengan melalui demonstrasi, peserta didik dapat menyampaikan ide pokok dan kalimat pengembang pada setiap paragraf dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis, peserta didik dapat menyusun kembali ide pokok untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan melihat tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan alat gerak hewan dan fungsinya dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis alat gerak hewan dan fungsinya. Yang keenam, dengan membaca teks, peserta didik dapat menceritakan cerita yang terdapat pada gambar dengan benar. Dan yang ketujuh, dengan membaca teks, peserta didik dapat membuat susunan gambar menjadi rangkaian cerita dengan benar. Nah, coba sekarang kita buka bukunya halaman 9 ya. Sudah ketemu? Halaman 9. Coba lihat, coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nah, coba lihat gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu menceritakan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang mau mengungkapkan itu cerita? Gambarnya menceritakan tentang apa? Ya, silakan Pak Jrin. Ya, menurut Pak Jrin itu gambar nomor 1, di situ ada Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas dan kelincinya banyak sekali. Nah, di situ ada gambar yang kedua. Gambar kedua itu bercerita tentang apa? Yang kedua, siapa yang mau menceritakan gambar yang kedua? Ya, Sinta, silakan. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kelinci sama kita makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ya, baik. Nah, di situ ada gambar kedua itu ada Pak Rudi dan Edo sedang memberikan makanan pada kelinci. Nah, mereka itu memberikan wortel. Kelincinya juga sangat suka sekali memakan wortel ya. Semua kelinci berkumpul dan mendekat pada Pak Edo. Coba gambar yang ketiga siapa? Ya, Pano, silakan. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Ya, pada gambar ketiga terlihat Edo itu sangat senang. Ya, Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci. Nah, terus gambar yang keempat siapa? Silakan Arif. Sedang apa itu gambar yang keempat? Semakin lama diamati tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlayar mengejar kelinci. Sekali Edo mengirimkan gerakan lucu kelinci melompat, berlari dan berdiri dengan dua kaki. Ya, pada gambar keempat, coba lihat gambar keempat. Semakin lama diamati, tingkah kelinci itu semakin lucu dan menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci dan sesekali menirukan pergerakan kelinci. Nah, coba kalian buka halaman 12. Di halaman 12 itu ada 3 gambar. Nah, coba kalian ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi, menurut kalian itu gambar nomor 1 itu sedang apa? Terus gambar nomor 2 itu sedang apa? Gambar nomor 3 itu sedang apa? Coba
Siapa yang mau menceritakan gambar nomor 1? Siapa? Depa? Itu ada apa itu di situ gambarnya, Depa? Gambar kelinci. Kelinci sedang apa? Sedang menyusui. Coba kamu buatkan cerita pada rangkaian gambar tersebut sesuai dengan pemahaman Depa aja. Itu kelinci sedang apa sama ibunya atau bapaknya? Ibunya. Di situ kalian tulis dan ceritakan sesuai dengan apa yang kalian lihat. Nah, coba lihat halaman 12. Di situ kalian lihat ada gambar. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahaman kalian. Nomor 1 seperti nomor 1 di situ gambarnya sedang apa? Ada empat kelinci. Dan 3 anaknya. Ibunya lagi menyusui 3 anak itu. Ya, di situ kata Depa, di situ ada 4 ekor kelinci. Yang 1 betina atau ibunya, yang 3 anak-anaknya. Nah, ibunya itu sedang menyusui ketiga anak kelinci tersebut. Iya, baik, bagus sekali. Nah, coba lihat gambar yang kedua itu sedang apa? Ceritakan, Kay, gimana Kay? Sedang memakan wortel. Karena kelinci suka makan wortel. Iya, di situ gambar ilustrasi di situ menceritakan bahwa si kelinci sedang memakai wortel. Kata Keke, kelinci sedang memakai wortel karena kelinci sangat menyukai wortel. Terus gambar yang ketiga, coba ceritakan gambar yang ketiga. Siapa? Seekor kelinci kegirangan. Ya, Mel, gimana Mel? Seekor kelinci kegirangan setelah memakan wortel. Ya, di situ kata Amel terlihat seekor kelinci berlarian ya Mel ya. Berlarian kegirangan karena telah memakan wortel. Nah, tadi kalian sudah menceritakan apa yang ada di dalam gambar ilustrasi tersebut tentang kelinci. Coba kalau kelinci itu bergerak memakai apa? Kaki. Nah, fungsi dari kaki kelinci itu untuk melompat, terus apa lagi? Bergerak, terus berlari. Nah, selanjutnya selain kelinci apa lagi? Burung itu bergerak menggunakan apa? Sayap. Terus katak bergerak menggunakan apa? Kaki. Coba sekarang kalian lihat di situ ada LKPD. Nah, coba kalian buka halaman 14 ya. Halaman 14. Di situ ada 6 nama hewan, terus nama organ geraknya apa dan fungsinya apa. Nah, dari tabel tersebut kalian bisa mengerjakan ikan. Di situ ada nomor 1 hewan ikan. Coba lihat bukunya. Hewan ikan. Nama organ geraknya apa? Ikan. Sirip. Nah, fungsinya sirip itu untuk apa? Untuk bergerak ya. Ikan itu bergerak dengan menggunakan sirip. Nah, yang kedua ada katak. Katak organ geraknya apa? Kaki. Kakinya katak berfungsi untuk apa? Untuk melompat.
Terus selanjutnya ada burung. Burung bergerak menggunakan organ gerak burung itu apa? Sayap. Sayap itu fungsinya untuk apa? Untuk terbang. Jadi burung itu organ geraknya itu menggunakan sayap. Sayapnya untuk terbang. Ada lagi? Apa? Enggak, dari di burung. Burung menggunakan apa lagi? Organ geraknya. Kakinya berguna untuk berjalan. Ada yang untuk berjalan, terus ada yang untuk menikam musuhnya atau makanannya. Terus lanjut, di situ ada hewan ular. Ular itu organ geraknya apa? Badannya, menggunakan badannya. Nah, badannya hewan itu berguna untuk apa fungsinya? Jadi bergeraknya menggunakan badannya atau kulitnya atau badannya. Kulitnya atau badannya si hewan tadi dulu. Ular pakai badan atau pakai pakai kulit? Coba 3. Ya, lihat pada nomor 4. Ular. Ular itu nama organ geraknya apa? Memakai apa? Tulang punggung dan otot ya. Ingat ya, ular bergerak atau nama organ geraknya itu menggunakan tulang punggung dan ototnya. Terus nomor 5, kadal. Tahu kadal? Kadal itu nama organ geraknya apa? Kaki dan tangan. Tangannya berfungsi untuk tahu kadal? Kadal tahu? Pernah lihat kadal? Kadal itu organ geraknya apa? Kaki dan tangan. Kaki apa tangan? Kaki apa tangan? Kaki. Kakinya itu digunakan untuk lari atau bergerak ya. Terus yang keenam itu apa yang keenam? Kambing. Organ geraknya apa? Nama organ geraknya? Menggunakan apa? Kaki fungsinya itu untuk apa? Kambing. Ya. Sekarang kalian simak video tentang alat gerak atau organ gerak pada hewan beserta fungsinya. Alat gerak pada kucing.
Dari video tersebut kita bisa tahu alat gerak kucing, alat gerak organ gerak pada kucing beserta fungsinya, organ gerak pada kelinci beserta fungsinya. Tadi alat gerak kucing itu apa organ geraknya? Menggunakan kaki. Kaki itu berfungsi untuk bergerak, berjalan dan berlari dan melompat ya pada kucing. Terus yang pada katak itu bergerak menggunakan kaki, meloncat atau bisa digunakan untuk berenang juga. Terus alat gerak atau organ gerak pada ikan tadi apa itu? Menggunakan sirip dan ekornya. Siripnya itu untuk digunakannya untuk berenang dan digunakan untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya kita buka halaman 16. Buka halaman 16-nya. Di situ ada bacaan tentang gerak ikan dalam air. Nah, di situ ada ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kalian baca dan coba lihat ke halaman 17. Di situ kalian mencari atau temukan ide pokok dalam bacaan gerak ikan dalam air. Apa sih ide pokok itu? Siapa yang tahu? Ide pokok, siapa yang tahu ide pokok? Siapa yang tahu tentang ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Yang menjadi ide pokok paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama itu bukan berarti kalimat yang berada di awal. Kalimat utama itu inti dari kalimat tersebut. Coba sekarang kalian cari ide pokok dalam sebuah bacaan berikut ya. Terus di situ kan kalian harus mencari ide pokok. Setelah mencari ide pokok, kalian cari kalimat pengembangnya itu apa. Ya, paham? Paham ya. Sekarang Ibu bagikan lembar soal evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek ke siapapun, tidak boleh melihat ke buku, kerjakan sendiri-sendiri ya. Sebelum diisi jangan lupa beri nama dan kelasnya biar tidak tertukar sama yang lain. Sok kerjakan. Dua, tiga. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Ini yang sudah dikumpulkan.
membuat alat gerak hewan. Kalian perhatikan dulu ya. Model alat gerak yang kami buat adalah model alat gerak untuk hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hari ini Bu Rita akan mencontohkan cara pembuatan. Sebelum mencontohkan cara pembuatannya, Bu Rita akan menyampaikan bahan-bahan dan alat yang perlu digunakan. Yang pertama adalah kertas. Kertas ini bisa berupa kertas bekas seperti lembaran kalender atau bisa juga menggunakan buku gambar yang ada di rumah atau kardus. Selain kertas gambar atau berupa kertas, kalian juga harus menggunakan pensil, kemudian penghapus, gunting, kemudian. Nah, kalian setelah melihat video tersebut, kalian kerjakan di rumah membuat alat gerak hewan sederhana ya. Seperti ini, di sini sudah ada alat dan bahannya apa, terus cara pengerjaannya seperti apa. Kalian kerjakan di rumah ya. Nah, jadi alat gerak pada organ hewan itu seperti kelinci bergerak memakai apa tadi? Kaki. Terus ikan bergerak, organ geraknya menggunakan sirip dan ekor. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Sebelumnya kita membacakan hamdalah, alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita sebaiknya membaca doa. Pano, pimpin baca doa. Mari kawan-kawan, kita sudah belajar berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.